Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C1 4C. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sambungan baut. Adapun submateri yang akan kami jelaskan ada 7, yaitu yang pertama adalah pengertian masing-masing kata kunci, yang kedua kelebihan dan kekurangan dari sambungan baut, yang ketiga jenis-jenis baut, yang keempat tipe baut, yang kelima cara kerja baut, yang keenam baut tipe tumpu, dan terakhir adalah kegagalan sambungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian masing-masing kata kunci. Kita ketahui bahwa kami mendapatkan materi sambungan baut. Dari kata sambungan baut, kita dapat memperoleh kata kunci yaitu sambungan, baut, dan sambungan baut. Definisi sambungan adalah hasil dari penyatuan beberapa bagian atau konstruksi dengan menggunakan suatu cara tertentu. Sedangkan baut adalah bentuk pengikat berulir yang dipasangkan dengan jalur jantan eksternal atau mur. Jadi sambungan baut adalah salah satu sambungan yang tidak tetap. Artinya sambungan tersebut dapat dibongkar pasang tanpa merusak konstruksi. Kelebihan dan kekurangan penggunaan sambungan baut. Pertama, kelebihan sambungan baut. 1. Lebih mudah dalam pemasangan dan penyetelan konstruksi di lapangan. Yang kedua, konstruksi sambungan dapat dibongkar pasang. Yang ketiga, dapat dipakai menyambung dengan jumlah tebal baja sampai dengan 4 diameter seperti paku keling dan sebagainya. Yang kedua, kekurangan sambungan baut. 1. Tekstur yang dihasilkan sambungan baut terlihat lebih kompleks dan biasanya bagiannya tidak rata atau bertekstur. Yang kedua, apabila baut yang mengalami kerusakan, maka proses pembongkaran akan sulit. Yang ketiga, ikatan yang terbentuk antara mur dan baut lambat laun akan melonggar. Jenis-jenis baut. Jenis-jenis baut dibagi menjadi 2, yaitu baut mutu tinggi atau high strength bolt. Yang kedua adalah baut mutu normal. Yang pertama, baut mutu tinggi. Baut mutu tinggi atau high strength bolt. Ada 2 jenis baut mutu tinggi yang ditetapkan ASTM, yaitu ASTM A325 dan ASTM A490 seperti gambar yang di atas. Baut ini mempunyai kepala berbentuk segi 6. Baut A325 terbuat dari baja karbon yang memiliki kuat leleh 560 sampai 630 MPa. Baut A490 terbuat dari baja alloy dengan kuat leleh 790 sampai 900 MPa tergantung pada diameternya. Ukuran diameter baut berkekuatan tinggi berkisar setengah sampai 1,5, khusus baut A449 sampai 3. Namun ukuran baut yang sering digunakan adalah bangunan 3/4 dan 7/8, sedangkan di jembatan 7/8 sampai 1 in. Baut mutu tinggi. Dalam pemasangan baut mutu tinggi memerlukan gaya tarik awal yang cukup yang diperoleh dari pengencangan awal. Gaya ini akan memberikan friksi sehingga cukup kuat untuk memikul beban yang bekerja. Gaya yang dinamakan proof load yang diperoleh dengan mengalihkan luas daerah tegangan tarik dengan kuat leleh yang besarnya 70% untuk A325 dan 80% untuk A490, di mana untuk mencari luas daerah tegangan tarik kita memperoleh rumus 1/4 pi dikalikan dengan diameter nominal baut minus 0,9743 per jumlah ulir per milimeter kuadrat. Yang kedua, baut mutu normal A307 atau biasa kita kenal baut hitam. Baut ini terbuat dari baja karbon rendah yang diidentifikasikan sebagai A307 dan jenis baut yang paling murah. Namun, baut ini memerlukan sambungan yang harganya tidak murah karena banyaknya jumlah baut yang dibutuhkan. Pemakaiannya terutama pada struktur yang ringan, batang sekunder atau pengaku, platform, boarding, dan rusuk dinding. Mutu baut dapat dibaca di bagian kepala baut, misalnya tertulis 4,6, artinya tegangan leleh baut sama dengan 4 kali 6 kali 100
sama dengan 2400 kg per cm persegi. Baut mutu normal dipasang kencang tangan tanpa gaya tarik awal merupakan tipe tumpu. Dan yang terakhir, green voltage. Tipe baut ada 3. Yang pertama A307 dengan diameter 6,35 sampai dengan 104 mm dan kuat tariknya 60 MPa. Yang kedua A325 dengan diameter 12,7 sampai dengan 25,4 dengan prop stretch 585 MPa dan kuat tarik 825 MPa. Yang kedua 28,6 mm sampai dengan 38,1 mm dengan prop stretch 510 MPa sampai dengan kuat tarik 725 MPa. Yang keempat A490 dengan diameter 12,7 sampai dengan 38,1 dengan prop stretch 825 MPa dan kuat tarik 1035 MPa. Kekuatan sambungan SNI 03 1729/2002 pasal 13.2.2 menyatakan suatu baut yang memikul gaya terfaktor RU harus memenuhi syarat berikut. RU kurang dari diameter R pangkat N dengan diameter sama dengan faktor reduksi kekuatan dikali dengan kuat nominal baut. Sesuai dengan cara bekerjanya baut, maka baut dibedakan dalam 2 tipe, yaitu tipe friksi friction tipe dan tipe tumpu bearing tipe. Sesuai cara kerja baut dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu yang pertama tipe friksi dan kedua baut tipe tumpu. Yang pertama adalah baut tipe friksi. Pada baut ini, kekuatan baut didapat dari gesekan yang terjadi antar pelat atau batang yang disambung. Baut tipe ini dikenal dengan slip critical connection, yaitu baut yang mengandalkan kekuatan slip antara permukaan batang yang disambung. Selanjutnya adalah baut tipe tumpu. Pada baut ini, kekuatan baut didapatkan dari adanya gaya tumpu pada bidang kontak antara baut dan pelat yang disambung atau kemampuan menahan gesekan pada penampang baut. Kemudian baut tipe tumpu. Yang pertama dari baut tipe tumpu adalah kuat geser normal barat, di mana kuat geser nominal yang diberikan oleh satu buah baut yang mengalami geser pada penampangnya. Contohnya ada di bawah yang bagian A. Kemudian yang kedua, kuat tumpu nominal baut. Kuat tumpu nominal tergantung kepada kondisi terlemah antara baut dan pelat atau batang yang disambung. Contohnya ada di bagian B yang di bawah. Kegagalan sambungan. Yang pertama adalah pelat robek pada daerah sambungan. Teman-teman bisa melihatnya pada slide ke-13 pada gambar pertama. Yang kedua adalah keruntuhan geser pada baut paku keling. Yang ketiga adalah keruntuhan geser pada pelat yang disambung. Yang keempat, keruntuhan tumpu pada pelat. Yang kelima, keruntuhan blok geser pada pelat. Yang keenam, keruntuhan tumpu pada baut. Teman-teman bisa melihat gambar pada slide ke-13 dan 14, di mana pada slide itu, pada nomor 1 itu adalah pelat robek pada daerah sambungan. Kemudian yang kedua tadi adalah keruntuhan geser pada baut atau paku keling. Yang ketiga tadi adalah keruntuhan geser pada pelat yang disambung. Yang keempat adalah keruntuhan tumpu pada pelat. Yang kelima, keruntuhan blok geser pada pelat. Yang terakhir adalah keruntuhan tumpu pada baut. Dari presentasi yang kami lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa sambungan baut sangat penting dalam suatu konstruksi baja, di mana setiap elemen dari struktur dihubungkan satu sama lain. Sambungan baut di sini mempunyai 2 tipe, yaitu tipe bermutu tinggi atau dikenal dengan A325 dan A490, dan bermutu rendah atau normal A307. Kemudian kekuatan sambungan ini juga dibedakan menjadi 2, yaitu tipe friksi dan tipe tumpu. Sedangkan kegagalan sambungan juga dapat terjadi melalui 6 faktor tadi yang saya jelaskan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.